Jumpa lagi dengan trivia kuliner Kota Madiun. Mas Fahir. Ini lah wis kayak close the door. Iya. Tutup toh. Tutup. Nah, malam ini menurutku aku senang banget episode kali ini. Kenapa? Karena kita mau bahas kopi. Woi, kenapa kok senang? Perkopian Kota Madiun. Kamu suka kopi Mas? Aku ini anak kopi banget. Wah, kopi banget. Kopi banget. Tanyain deh dari A sampai Z terkait kopi, belum tentu aku tahu. Main teko masalah biji loh. Enggak. Saya penikmat kopi. Penikmat. Ya, bukan pengamat. Oke. Ya, penikmat saja saya. Tapi suka ya? Saya termasuk suka. Tipikalnya yang apa nih? Yang asem, yang pahit. Semuanya bisa aku, tapi Bisa. lebih seneng yang mahal kalau aku. Itu Gak teko aku ya. enggak, itu karakternya harus saya jaga tuh, Pak. Oke, Iya kan? siap. Pokoknya beli yang mahal, Oke. eksklusif premium. Oke. Kalau bisa Mas Wahid enggak minum, aku minum. Oke. Berarti nggak lihat nggak lihat menu ya, harga langsung ya? Enggak, aku kalau datang ke warung kopi langsung tanya paling mahal mana, hidangin. Oke. Rasa nanti dulu. Sepenting ya, foto ada bilnya ya. Betul. Oke. Betul. Ini soalnya aku katalis FOMO Kota Madiun. Iya toh? Kok iso? Jadi yang mahal-mahal dulu aku pokoknya. Wus, ngeri. Oke, jangan bahas itu ya. Kita bahas Lebih klipper. Ojo iku apa jenenge? Personal branding sen bahaya soalnya. Nah, kenapa aku suka episode malam ini? Kenapa? Karena kita bakalan bahas dunia kopi, perkopian, kafe yang ada di Kota Madiun yang hampir aku rasa setiap bulan ada aja yang baru. Iya sih. Dan sekarang tuh kayaknya muncul tuh kayak hampir tiap bulan juga. Kayak hampir di setiap kelurahan, jalan itu kayak ada ya coffee shop. Baru tuh. Yang kecil, yang gede ada. Dan semuanya punya, kalau aku bilang kayaknya ini pengikut udah. Bukan penikmat tapi pengikut. Maksudnya gimana itu? Kopi itu identitas. Oh, oke. Aku nggak bisa aku ngopi di kafe sana. Kafeku tuh sini. Circle banget nih. Oh, langsung segmennya ke situ ya sekarang. Langsung. Enggak masalah estetik gitu enggak ya? Enggak. Identitas. Jadi bajuku tuh kopi Jalan Serayu misalkan. Apa Ya. itu? Yang bisa membuat itu kenapa? Kok bisa harus ke situ, identitas apa yang biasanya dibawa? Karena menurutku gini, kopi itu kan sebenarnya mewakili aspirasi, ekspresi orang-orang gitu. Ya. Jadi misalkan kenapa kok itu bisa jadi ekspresi? Karena gini, misalkan ya tempatnya tuh cocok banget secara kepribadian. Oh. Bisa jadi, atau baristanya tuh storytellingnya bagus. Jelasin produknya. Gitu. Terus habis itu di situ tuh tempat nongkrong yang satu ritme misalkan. Misalkan aku ngopi di daerah Diponegoro. Misalkan ya, Jalan Diponegoro. Ya itu belongs banget aku di sana. Sesuai ya karakternya. Sesuai. Karena kalau aku masuk ke situ, aku berharap masuk ke circle top tier Kota Madiun. Wih. Dapat udah. pengakuan. Oh. Identitas, Pak. Kayak misalkan orang beli Harley terus tiba-tiba aku juga beli Harley untuk masuk circle situ. Betul. Nah, itu sekarang menurutku orang ngopi tuh ada sampai ke arah situ. Iya sih, aku ngamatin juga kayak gitu sih. Misalkan di blok-blok, misalkan yang di dekat Gulun itu bloknya mungkin anak-anak sekolah. Terus mungkin yang di Banjarjo itu juga anak-anak skena yang kayak gitu kan. Iya, identitas indie gitu. Ada Berarti misalkan ngopi yuk, gimana? Misalkan di tempat A itu. Weh, skena weh ya. Gitu ya. Ada label tertentu gitu. Terus kadang ada orang yang diajak ngopi ke situ ya nggak sesuai dengan kepribadian. Katakanlah musiknya rock lu marahi playlist sampai ke playlist sekarang betul. Benar. Karena itu identitas. Benar. Jadi kopi itu identitas. Jadi kalau aku juga ngelihat ya, orang tuh satu identitas, yang kedua kecocokan rasa. Benar. Gitu. Nah, rasa itu nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa kan. Bahkan kayak gini, aku tuh ada tuh satu temen dia tuh senengnya nongkrong di cafe shop yang secara look tuh underrated. Oh, nggak yang FOMO-FOMOan. Enggak, bahkan di pojokan, Pak. Pojokan depan rumahmu bahkan. Oh iya. Iya loh, ada. Ya kan? Iya. Nah, saking penasaran, itu dia kayak membelain loh, Pak. Oh, misalkan wis gak enak wih lho. Enggak, ini tuh gini. Iya. Oh, kamu belum tahu esensi kopi dia nyeduhnya tuh pakai gini gitu.
Ya. Jadi kayak kitab undang-undang itu loh. Dibacain 1 2 3. Kayak dia yang udah punya ini ya, namanya blueprint Betul, coffee shopnya ya. betul. Terus suatu ketika aku penasaran kenapa toh ini hampir setiap malam loh ke situ dan pesennya menu itu aja, menu A aja. Ke sana lah aku sebagai penikmat kopi ya. Nah ke sana, tak minum ya sama aja. Ya bodoh aja, karena mungkin kamu nggak dapat emosinya, Pak. Nggak dapat emosinya. Nggak dapat. Emang yang diserang sekarang kayak gitu sih. Kenapa kan beberapa coffee shop tuh yang memang mengedepankan rasa, mungkin dia orientasinya emang di produk. Ada yang di tempat yang bikin graffiti, bikin apa, dia memang bikin personanya, wah yang kesini harus anak-anak seni nih yang punya jiwa-jiwa seni, suka keindahan kayak gitu-gitu. Ada juga yang bikin itu untuk community, Pak. Betul. Sekarang kan banyak kan coffee shop yang dijadikan spot titik base camp, tikum. Nah, entah sepeda, lari, motor, kayak tenis. Kalau di Madiun ada tenis. Apalagi ya? Basket. Biliar ada, Pak, biliar. Oh ya, biliar ada. Ya kan? Biliar ada kayak gitu. Biliar ada. Jadi kan sebenarnya kopi ini kan luas ya, Pak ya. Jangkauannya luas. Terus segmennya juga luas. Nah, yang menarik itu kan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita tarik mundur Kota Madiun, kok bisa sampai kopi kayak gini? Padahal dulu tuh ya. Kafe jajan, Pak. Iya sih. Orang tuh taunya ngopi itu kopi apa, Mas? Itu kan? Gude. Gude fresh, Habis futsal gitu kan. Gude fresh. Nek kalau kopi susu kopi ini satu-satu ya kan. Betul. Kopi kapal api, taunya mungkin brand-brand kayak gitu. Iya. Sekarang nek ngomongnya kopimu apa? Aku saiki nek gak Arabica ra iso. Iya kan? Iya toh. Iya benar. Nah, ada label-label tertentu. Nah, kalau kita juga itu kopinya ya, kalau tempatnya zamanku dulu SMA lah ya. SMA ya 2014, 2015 tuh itu kuliah sih, Pak. 2012 itu kafe di Madiun tuh yang aku tahu paling ini kafe. ada lagi. Apa? Warung latte. Aku ada lagi. Apa? Pering hijau. Lah, gak tahu sampai lali aku nggone iki. Kan? Soalnya saking sedikitnya warung. Oh, ini ada lagi. Apa? Di Serayu itu apa? Dok. Wah, kan. Gak teko aku. Gak teko. Ada lagi. Ada loh sebelum cemilan. Kan cemilan kan di lahan yang luas sekali itu. Sebelumnya tuh ada namanya Cafe Dok. Sebelah mana? Sebelah kalau sekarang sampingnya Bang Jatim, Capem. Oh Serayu. iya. Nah, di situ tuh cuma dulu ngerti nek namanya Dok aku. Cafe Dok. Di situ sering ada gigs. Zaman itu, Pak. Berarti wis lama ya kayak gitu ya. Kenapa? Cuman mungkin enggak terfasilitasi dengan baik mungkin ya. Betul. Ya karena ya kayak gitu, ya. Pak. Iya kan? Paling ngertiku nek di Jalan Selayu kopi solar. Itu lebih ke gilas. Lebih ke warung kan itu. Nah, terus ada lagi. Nanti lali aku. Mana? Nanti dah. Ayo enggak ada zaman dulu. Ombreng oke. Ya. Ya situlah kalau yang hits-hitsnya ya. Ya, Ombreng jalan ini loh. Jalan Jawa kan. Ya wes, itu aja kan. Betul. Pemainnya enggak banyak kan ya? Enggak. Dan karena enggak banyak cafe shop, maka kopinya ya gitu-gitu aja. Betul. Jadi secara rasa mungkin yo enak wis kuwi ae gitu kan. Betul. Nah, enggak punya referensi banyak. Ya, betul. Bahkan sekarang tuh Madiun tuh sempat di era itu loh. Di era yang kayak gitu. Oh, kita yang cari kopi aja bingung. Ketertinggalan lah ya. Pra sejarah. Jadi ngomongin kopi ini, kopi ini yang mau gitu jadi aja. ini pramodern. Pramodern. Nah, kalau kita lihat hari ini bahkan kita nyebut celetukan aja udah jadi cafe shop. Contoh. Kok ada misalkan gini. Aku bikin kafe lah gitu. Ya. Bikin kafe karena aku dapat lokasi dekat rel sepur. Nah, ya kan. Jadi aku bikin namanya pinggir rel gitu. Ya kan? Iya benar. Atau aku suka nih nama antariksa. Kayaknya Space Coffee oke nih. Udah dijadikan ini ya. Namanya udah tematik ya? Betul, udah tematik. Nah, sekarang menjamur gitu dan kayak lebih ada filosofisnya. Bahkan sampai menu-menunya sekarang juga kayak gitu sih. Betul. Bahkan nama kafe sekarang kan sangat filosofis ya. Betul. Nah, meskipun ada brand kafe gede pun masuk ke Madiun,
kopi-kopi yang kecil ya, kafe-kafe shop yang kecil tuh nggak kalah pamor. Nggak ke disrupsi memang. Nggak ke disrupsi. Padahal Starbucks masuk Madiun. Dan itu orang-orang Madiun itu seakan-akan kayak, wih, ki payu tuh nih Madiun gitu. Betul. Kan. Akhirnya ya sama-sama jalan kan. Jalan. Yang gede jalan, yang kecil-kecil juga ngekor gitu. Punya pasar masing-masing. Punya pasar masing-masing gitu dan punya pecintanya masing-masing. Betul. Nah, aku lihat bahkan di beberapa cafe shop itu ada mungkin 30%, 40% tuh pelanggannya tuh tetap. Benar. Tiap hari ke situ. Pelanggannya itu lebih rajin daripada baristanya. Baristanya sih telat gitu ya. Enggak, barista kan dia ini shift-shiftan, Pak. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Senin masuk, Selasa libur. Yes. Dia enggak, Pak. Tiap hari jam yang sama ya kan? Tiap hari jam yang sama ke situ. Ya. Pesen yang sama. Karena mungkin kecintaan dari segi tempat, rasa dan sebagainya. Nah, sempet tuh kan kita kan ada Selintas Madiun. Oke. Ya kan? Menurutku itu kanal berita yang anak muda gitu ya, segmennya anak muda dan grow gitu ya. Sempet tuh kelihat ada cafe shop baru samping Rel Sepur. Daerah Sukosari. Yang dekat ini kan, Ceplaan itu kan. Ceplaan. Nah, karena kepo dan aku belum pernah ngerasain experience minum kopi dapat getaran kereta. Loh, asik, Pak. Lah iya, Kemarin tuh sebenarnya aku ke sana kan. Terus itu jadi experience baru. Kita bisa ngelihat dan temanku Tio itu hampir tiap malam ke sana. Tiap malam. Karena apa? Senang dolakne anaknya ngelihat kereta api, Pak. Betul. Terus aku ngasih ide kan sama baristanya, Mas ini kalau kasih jadwal kereta lewat ini apa menarik. Bisa jadi edukasi. Menarik. Maksudnya kita bisa ngopi, ya bisa ngopi. Terus kita bisa sekali misalkan ngajak anak gitu kan. Ya ala-ala relevan gitu lah. Iya. Iki loh, Mataram gitu kan. Mataram aja. Sorry. Mataram aja. Startnya dari stasiun mana kemana? Malang ke Jakarta. Apa? Itu. Terus Sri Tanjung dari Jogja. Banyuwangi, Jogja. Ekonomi. Terus Sancaka, Jogja, Surabaya. Gubeng. Eksekutif. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi biar minimal ketika anak itu punya gambaran, wah aku pengen deh nanti ketika gede ya kan, gak cuma ngopi tok ini. Aku bisa juga naik kereta. Terus punya bisnis di mana gitu. Jadi biar punya wawasan luas. Nah, itu juga kenapa kemarin aku sempat mampir ke situ ya. Sebagai penikmat kopi, kalau aku tuh lebih karena enggak yang ini Pak, aku kalau minum kopi itu enggak yang murni gitu loh. Bukan yang kayak enggak yang ini apa namanya filteran manual brew gitu ya. Aku enggak bisa yang kayak gitu. Soalnya suka apa? Aku tuh yang ini hampir masyarakat umum lah, kopi susu. Itu hampir semua orang suka sih. Jadi aku dapat manfaat dari kafeinnya, dapat proteinnya, dapat tambahan glukosa. Betul. Dan biasanya aku tuh belakangan ini lagi seneng cari cafe shop yang kalau bisa under 20, Pak. Oh, under 20.000. Karena sekarang tak puterin ya Kota Madiun ya. Tempat-tempat aku ngopi itu udah naik semua. Itu kelasnya udah Madiun tuh kayak udah hampir kayak Surabaya, Solo, Jogja gitu ya. Betul, bahkan udah kayak Jokopi loh. Iya sih. Jokopi Surabaya. Kan harganya 25 gitu kan 25 ya. Sama, Pak, di sini. Tapi kan di Lingkar Space murah itu. Under 20. Bahkan yang kopi susunya tuh line up kopi susu 3 terbaiknya, 3 best sellernya tuh kayak Nebula, Milky Way sama Butterscotch-nya Colt itu, itu harganya 17 ribuan. Nah, itu kenapa kemarin akhirnya wah ini bisa nih aku repeat. Hari ini Ramadan ke berapa? Ramadan ke-18. Malam ke-18 loh. Ya. Berarti berapa hari lagi menuju Lebaran? 12. Nah, biasanya kalau Lebaran kan Madiun tumpah ruah tuh. Betul. Macet di mana-mana. Betul. Para pendatang dari luar kota datang semua ke Madiun. Nah, pasti cari tuh tempat buat ngopi. Ya kan? Coba rekomendasiin tempat kopi yang oke, asoy, murah. Tapi ya menurutku ya pemudi ini bakal punya ekspektasi tinggi. Karena dari Jakarta dia punya ekspektasi kopi-kopi yang udah terkenal, skena kayak gitu. Terus kalau menurut aku bisa mengajukan kok SIM aja diajukan. Ya maksudnya menawarkan. Merekomendasikan. Iya, menawarkan mau nggak? Ini yang menurutku masih oke. Bisa dicoba. Layak dicoba. Yang karakternya mungkin bisa ditemuin cuma di Madiun. Jarang ditemuin di kota-kota besar. Bahkan di sekitaran Madiun tuh larinya ke Madiun cari kopi susu itu, Pak. Yang apa dulu nih?
Mau yang kopi keliling apa yang Enggak dong, tempat Oh, aja. langsung, Kan tempat. kalau lebaran kan Oke, kopi butuh tempat. keliling ini dia bisa jadi libur. ya Kan kita pasti kalau lebaran cari tempat tuh. Masa kita Kopi, makan ini apa namanya? Opor terus. menurutku kopi susu yang wajib dicoba itu ada di daerah Banjarjo. Banjarjo. Heeh. Pokoknya tuh kopi skena abis. Tempatnya full outdoor. Terus ada beberapa karakter tuh kopi susunya. Ada yang wangi, aromatik kayak gitu-gitu. Iya. Pernah aku ke sana. Pernah kan? Pernah. Itu. Enak buat kerja juga. Ya, cuman menurutku nanti kalau lebaran mesti Pasti rame itu. rame itu. Pasti rame. Karena itu seakan-akan pemudik kesana itu, wah ini suasana yang berbeda ini. Coffee shop tapi secara model Looknya kan Jawa kan dia. joglo gitu. Jawa modern gitu. Betul. Terus yang layak dicoba lagi itu di dekat Gulun. Dekat Gulun. Itu juga menurutku oke sih. Depan SMP 4. Enggak, yang masih ke selatan dikit. Oke. Itu ada kopi susu, hanya 2 varian. Tapi orang tuh, weh, seakan-akan ini yang terbaik. Skena. Wes Dia jadi punya skena. ini jadi kiblat gitu kan. Ya, seakan-akan jadi kiblat kopi susu di Madiun. Punya klan dia. Heeh. Klan Uchiha gitu kan. Betul. Cuman, nek aku Heeh. itu suka tempat yang nggak banyak orang tahu tapi produknya enak. Apa tuh? Di depan Mitra 10 tuh ada gerai kecil gitu, Oh, kopi. tahu aku. Kan Putih. biasanya Anda story di situ loh. Itu putih, tempatnya putih, clean, bersih, adem. Misalkan nanti lebaran tuh cuacanya nggak sehujan saya kayak sekarang, itu bisa tuh ngadem bentar, misalkan bawa 2-4 orang masih oke. Malam juga bisa di depan sambil ngeliatin, oh macet Pak sekarang Pak udahan. Macet, Pak. Macet itu depan Mitra 10 ya itu Allah. ketemunya pemudik ya kendaraan Heeh. dari utara habis dari rel kenceng set, yang dari selatan pengen ke Sun City. Udah selesai. Kawan Pak. mandek neng kono ngopi, wis Iya, delok. betul, betul. Padha wong metu kabeh ngopi Iya, enak iya. ya Heeh. kan itu. Itu jalur Gaza loh. Terus ada lagi menurutku di Sukosari. Sukosari. Itu namanya Lingkar Space. Lingkar Space. Itu kopi susunya enak. Oke. Punya karakter kopi susu gula aren, Heeh. kopi susu rasa pistachio, Heeh. ada kopi susu dengan rasa butterscotch. Itu ada tambahan sea saltnya, Pak. Wih. Jadi rasanya tuh ada manis, gurih, terus ada kena kopinya. Wah, mantap sih. Sisal. Sea salt. Itu sih. Jadi Uya Segoro. Nah, itu bisa jadi rekomendasi karena tempatnya nggak rame. Maksudnya kalau melihat yang rame-rame yang viral-viral mesti nggak bagian tempat lebaran. Berarti fresh. Fix. Berarti ini fresh. Ini fresh, jadi rekomendasi. Nah, jadi misalkan ini ngelihat ada pemudik yang nonton ini, terus tahu langsung ke situ aja. Jangan kebanyakan, iki nggone golek dhewe. Ada di map. Ngomong-ngomong nih ya, kan kalau kita pas lebaran nih ya, Heeh. lebaran tuh pasti kan banyak tuh pemudik dari kota-kota gede. Ya, khususnya kan Jakarta ya. Jakarta, Kalimantan, Makassar, kan pusat tambang tuh. Betul. Ya kan? Entah tambang mineral atau tambang uang kan di sana. Ya kan? Pasti datang ke Madiun pengen kalau bisa kita kasih surprise Dengan dengan tempat nongkrong murah, kopi susu murah. kopi susu murah. Ya itu tadi aku bisa ngasih rekomendasi kopi susu harga 17.000, Pak. Lah iya. Itu bahasa ibu doang nih. Ini beneran nih. Lu jualan apa sodako nih? Kocak. Lah kocak. Parah bedah. Mana bedah gitu kan. Masa 17.000? Heeh, nah. Ini bawa uang segepok gua nih. Ceban 4 orang. Wah. Goceng 2 kurang. orang. Goceng 5.000. Oh, kurang. Gocengnya 4, Pak. Iya, kembali gocengnya 3.000 4. ya. Oke. Nah, itu di Lingkar Space. Lingkar Space, kopi susu 17.000. Kopi susu 17.000 tambah extra shot 20. 5.000 22.000. Jadi menurut gua oke lah tuh. Bisa tuh teman-teman yang entah mudiknya ke Madiun atau enggak. Tapi ngambil jalan Madiun misalkan dia mau ke Ponorogo, ke Pacitan, pasti lewat kan Madiun. Mampir lah. Mampir lah. Orang tuh jalan utama. Ya kali nggak mampir. Masa gitu doang enggak? Lah, alik bet. Lo mau nyoba Nebula enggak? Ada ini. Ada lah. Kita bawain. Ini aku bawain yang extra suit. Ini mana. Jadi ada bedain ya. Bedain yang Nebula biasa sama extra suit. Mana. Life hack, Pak. Pak. Coba harga kopi susu kayak gini dengan kemasan Anti tumpah. Kopi susu gula aren harga berapa nih kira-kira? Ini dari mana? Madiun. Ya Madiun. Madiun tuh kalau berdasarkan statistik, aku survei pasar kopi susu di Madiun tuh udah rentang harga 22.000 sampai 27. Wih.
Serius, Pak. Mahal banget. Serius itu. Ini under 20.000, Pak. Gak mungkin. Loh. Gak percaya. Pasti Anda Oke. Ini di bawah 20.000, ini cuma 17.000. Ini kopi susu gula aren di mana itu? di Lingkar Space. Oh. Ini normal. Normal. Kalau 22.000 dapat extra shoot, Pak. Udah dapat secara, extra shoot. secara warna lebih gelap kan? Iya. Dan ini lebih bold rasanya. Ini cuman creamy, manis gula aren. Kalau ini lebih strong dan bold. Kok bisa ya dia berani ya? Ya nggak tahu. Tapi buktinya rame. 22.000 udah dapat extra shoot. Makanya cobain. Boleh, kita coba. Nah, Marky Chop. Mari kita cocok. Cocok. Seruput. Kagian gimmick. Belum diminum nih, Pak. Belum diminum. Aromanya udah strong banget. Ya kan, kopinya Serius? strong ya? Ya, aromanya doang ini. Mantap. Coffee before workout. Bisa jadi ini ya, doping ya? Oh iya, jadi ini bisa ini pre-workout meal. Cobain yang Biasa. biasa. Masa gini lah, Pak. Oke. Buat Anda. Nah, ini kan kita bertukar. Gini enak, men. Aku ini sih, Pak. Ini udah oke tapi ya? 17.000 loh ini. Iya. Gak usah banyak protes lu. Iya. Nih, Tambah 5.000 extra shoot. aku ini sih, Pak. Mantap ya? Ini aku sih. Nah ini secret menu yang nggak ada di daftar menu, tapi kalau misalkan ke Lingkar Space, pesan aja Nebula extra shoot, harganya 22.000. 22.000. Rasanya oke kan? Gokil, 25.000 udah bisa ngopi enak, 3.000-nya parkir. Gak ada parkir, Pak, di situ. Gak ada parkir. Free parkir. Lah ini yang banyak kita cari. Nah, coffee shop yang tidak ada parkirnya. Jadi aku kalau sambil nunggu jemput anak bisa beberapa kali. Bisa, Karena kan betul. gak ada parkir. Bener. Udah gak ada parkir, Kopinya enak. kopinya enak, Kalau harganya siang, murah. Heeh. dalam AC-nya adem, enak. Ya udah, Wifi kenceng. buat kerja. Mantap. Oke, gitu aja. Kayaknya kopi ini kalau kita bahas gak ada habisnya. Gak ada habisnya memang. Kalau pengen cepat habis ya diminum. Bener. Iya kan? bener. Jadi biar nggak lama-lama kita nikmati kopi yang sudah tersedia. Oke. Kita tutup acara podcast hari ini. Dengan Kita bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Trivia Kuliner Kota Madiun. Madiun. Mas Wahid.